dalam acara mempaci dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Makassar Akurutigi ya, atau malam bersih-bersih, karena besok ini ada acara jam 10 ya, resepsi pernikahan karena sudah menikah di Morowali tanggal 26 Oktober yang lalu. Supaya tidak kaget dia seorang, kenapa tiba-tiba ada pesta ya? Jadi ini malam namanya malam silaturahmi, Pak Isan ya, Pak Rahman? Malam silaturahmi. Apa itu sila? Hubungan. Rahmi kasih sayang, hubungan kasih sayang di antara kita. Kemudian sebelum saya menyampaikan tausiah, resepnya keluarga bahagia, mari kita bersalawat di hari junjungan kita baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Boleh bu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak salah. Dua-duanya benar. Yang salah itu yang tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti bersalawat kepada Nabi? Karena tidak bisa nyaman nikmat hidup ke hari ini kalau tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikahu sunnati, faman ragiba sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasulullah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan umatku. Nah, Nanda Ihsan Mujahid ya. Ya, kemudian mana istri? Oh belum. Oh rumah sebelah. Jadi Ihsan Mujahid. Ya, sekarang sudah berubah status mana ya. Dulu kau sendiri ya, kemana-mana aman. Ya setelah menikah berubah status jadi suami. Ya, dulu kau bertanggungjawabkan dirimu, nah sekarang sudah dua ya, dirimu dan istrimu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin perempuan ya. Nah yang bisa sampaikan supaya jelas ini malam karena ada mapacin, resepnya keluarga bahagia. Satu, apa ibu? Resepnya keluarga bahagia yang pertama adalah pernikahan yang sah. Insya Allah Ihsan Mujahid ini dengan siapa istrinya? Nur Apianti sudah sah ya. Waktu menikah di Morowali kan ada saksi dari kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun, jadi sudah aman sekarang. Ihsan Mujahid sudah aman. Kenapa sudah aman? Ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, sudah aman. Kenapa? Sudah diumumkan. Tidak ada lagi boleh marah ya. Itu enaknya menikah. Diumumkan kepada seluruh warga bahwa Ihsan Mujahid sudah ada istrinya namanya Nur Apiani. Ya, insya Allah saya ingatkan Ihsan Mujahid sudah aman lah ya. Jadi resepnya keluarga bahagia bu, pernikahan yang sah. Ya, jadi sudah sah ini, sudah sah suami istri. Ya, tidak boleh ada yang marah lagi nih, insya. Yang kedua, resepnya keluarga bahagia yang kedua, ya, jelasin suara aku di luar kan? Ibu di luar jelas ibu. Apa nak antara? Jelas bing jelas. Resepnya keluarga bahagia yang kedua itu adalah Ihsan Mujahid kasih sayang nak ya. Jadi sayangi istrimu karena Allah, ya, pasti bahagia. Saya tanya ini pengantin tua. Saya tanya dulu ibu pengantin tua, pilih mana, uang atau kasih sayang? Saya suruh pilih mana? Uang atau kasih sayang? Itu anak-anak kalau ditanya pasti jawabannya beda. Ini, pilih mana nak? Uang atau kasih sayang? Uang. Ya, jadi Ihsan Mujahid, nah, sekalipun saya santai mohon diperhatikan ayah. Itu rata-rata ibu-ibu itu dipilih kasih sayang. Tapi ingat Ihsan, apa artinya sayang kalau tidak ada uang?
Dan apa artinya uang kalau tidak ada? Nah, makanya tugasmu sekarang sudah beda ya. Selesai salat sunnah tidak boleh kau rebahan. Nah, harus bekerja ya. Tugasnya itu bapak-bapak menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, tugasnya ibu-ibu habisi Uang. habisi ibu. Uang. Ya apa-apa yang penting larinya baik ya, insya. Insyaallah. Nah, jadi nih pertama pernikahan yang sah, 2 kasih sayang. Terapkan 5 SM dalam rumah tanggamu kalau mau bahagia ya. 1 ya. SM ini 5 SM. Tolong dicatat ya. 5 SM diterapkan dalam rumah tangga pasti bahagia rumah tangga. Yang pertama, saling mencintai karena Allah. Ya, Isa Mujahid cintai istrimu karena Allah nak. Dan seandainya didengar istrimu saya bilang, hormati Isa Mujahid sebagai suamimu karena Allah, pasti rumah tanggamu bahagia. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak saling mencintai karena ini. Yang kedua, ihsan. Yang pertama saling mencintai karena, yang kedua saling menerima kelebihan dan kekurangan. Seiring berjalannya waktu, ihsan pasti tahu kekurangan istrinya, dan Nur pasti tahu kekurangan suaminya. Makanya saling melengkapi. Tidak ada itu rumah tangga yang baik-baik. Betul tidak, Bu? Kenapa kita ada dulu ini? Tidak ada itu rumah tangga yang baik-baik. Bukan rumah tangga kalau tidak ada cecoknya. Betul tidak? Cerita mati itu orang bilang tidak ada cecok. Kita lagi ustaz ini biasa cecok. Siapa kata di sini yang sudah berumah tangga 10 tahun tidak ada masalah rumah tangga? Ada ini, Bu ya. Mana cerita pasal? Oh tidak, dia di belakang dia tidak kuliah gitu. Saya di muter. Jadi tanya, makanya ini nak Isa, tidak boleh kau bikin menangis ayahmu. Tidak boleh kau bikin menangis ibumu karena perjuangannya luar biasa nak. Ya, ada ketubang yang pecah waktu kau dilahirkan nak. Ada darah yang mengalir, ada susu yang menetes. Berkeringat itu pasangan itu bapakmu, berkeringat itu ibumu mengurusi sejak kecil sampai kau besar. Dan ada air mata yang jatuh setiap malam mendoakanmu. Tidak bisa kau duduk manis ini malam di tempat ini, raja ini malam besok raja, kalau bukan berkesan air mata kedua orang tua. Makanya orang anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan harap bisa bahagia dengan tetangganya. Dan sehat ini supaya jaga ya. Setelah kau menikah jangan lupa dulu. Doakan yang terbaik nah. Kalau ada lamuk jangan lupa ya. Ya. Itu rata-rata anak yang baik sama ibunya, baik sama ayahnya pasti bahagia rumah tangga. Catat ini malam lah ya. Jamaah. Jadi saling mencintai karena Allah. 2, saling menerima kelebihan dan ini ibu pasti selama setahun 2 tahun kelihatan itu, oh ternyata suamiku malas ibadah, ternyata istriku malas beribadah, ternyata istriku suka oh ternyata suamiku begini songkona. Ada teman songkona. Ya kan? Tidak semua orang beruntung dapat suami soleh ya. Tidak semua orang beruntung dapat istri soleh. Makanya kalau mau soleh anak tahu, dan haruslah soleh. Makanya tidak boleh sembarang milih. Ini gadis-gadis, mana gadis? Mana gadis? Di kamar. Saya kasih tahu gadis, bukan saja ini ya, yang di luar semua. Kalau mau dapat jodoh yang baik, nah, ya, bikin manis dirimu. Semakin kau manis, semakin banyak semut yang datang di rumah. Betul tidak? Kalau datang semut besar tangkap ya. Artinya manis ucapanmu, jangan kemana-mana ya. Ini tahu dapat istri yang saleh, amin.
Isa Mujahid insya Allah pasti istrinya salehah, ya. Karena beliau insya Allah orang soleh, bagus imannya ini anak, bagus sholatnya, hatinya bersih, akhlaknya baik sama orang tuanya, sama seluruh warga, pasti dapat wanita salehah. Bapaknya soleh, saya tahu bapaknya ini, saya sama-sama kuliah. Dia tidak pernah odo-odo cewek ini. Lirik-lirik juga, tak tahu sama perempuan ini pas Sanodi. Bukan saya puji, tapi memang begitu modalnya. Saya dulu begini, dia tidak tahu pacaran itu suami. Makanya beruntung sekali Rabani yang dapat suami soleh. Alhamdulillah. Ya, Pak Sanod juga dapat, beruntung sekali dapat Ibu Rabani. Pak Rahman mana cerita Pak Rahman? Alhamdulillah. Mana suaminya Pak Gani ada? Istrinya Pak Gani mana? Istrinya ada tawang? Alhamdulillah. Mana cerita? Di luar ke. Saya pergi sama-sama itu hari ini kan. Jadi ini malam Ibu, saya mohon maaf ini terlalu santai ceramah karena sahabatku ini ya. Saya datang ini bukan mengajari, ya. Saya datang hanya mengingatkan ini pengantin yang sudah menikah, yang belum menikah dan sudah lama menikah. Termasuk pengantin itu harus diingatkan. Jadi saling mencintai karena Allah, saling menerima kelebihan kekurangan, saling menghormati, saling menghargai. Dan yang paling penting rumah tangga Ihsan adalah saling memaafkan. Ibu-ibu pengantin itu sudah diminta sama suami kan? Kenapa langgeng lestari rumah tangganya Pak Sanod? Karena kalau salah Pak Sanod dimaafkan Rabania, salah Rabania dimaafkan suaminya. Tidak ada anak kalau bentrok terus. Ini Pak Rahman berapa data Pak Rahman? Baru 4. Ibu baru 5. Nah orang sekarang kalau sudah itu anaknya itu keluarga besar. Kalau 4 berarti luar biasa. Apalagi 7 ini. Sekarang 2 mami disuruh ya. Mama Paci, jadi saya singgah-singgah saya ceramah ya. Kalau dicatat Bapak Ibu ya, insya ya apa nak? Jadi pimpinlah salat subuh nak, salat duhur kalau di rumah ya. Kalau masjid, istrimu di rumah sholat, kau harus berjamaah ya. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan rumah tangga tanpa sholat. Ulang ya. Biar kau apa? Usahamu besar nak. Jaya usahamu, banyak uangmu nanti, insya Allah hebat jabatanmu kalau tidak sholat, tidak bisa kau bahagia. Cerita mati omong kosong orang mengatakan saya berumah tangga bahagia tanpa sholat, tidak bisa. Suami tidak sholat, istri tidak sholat, itu sama dengan bangke-bangke dalam rumah. Bangke itu dia berjalan di muka bumi ini sebagai apa itu? Bangke-bangke berjalan. Jadi kalau ada suami istri tidak sembahyang, itu keluarganya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab Ibu? Keluarga Abu Lahab itu, Abu Lahab jelek, istrinya jelek. Jadi kalau ada orang, mohon maaf yang dengar ceramahku ini ya. Jadi kalau ada suami istri tidak sholat, itu masuk daftar keluarga Abu Lahab. Ada tahu suaminya baik, istrinya jelek, keluarga Nabi Nuh. Ada tahu istrinya baik, suaminya jelek, Fir'aun. Ada tahu keluarga yang baik, ya, Ibrahim dengan Hajar. Itu namanya keluarga Sakinah Mawaddah. Ibu, apa itu Sakinah Ustaz? Sakinah itu artinya seia sekata, seirama sejalan, ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ada uang abad disayang. Tidak ada uang apa? Ya, tidak begitu kalau keluarga muslim ya. Ya, banyak tahu ada warna Pak Sanod tidak ada tetap dia sayang di sini. Sanod tahu ini insya Allah ya. Tidak, ini hanya penting itu. Ini penting ini ceramah ya. Bukan sekedar lanjutkan ceramah saya di YouTube Ibu. Ada tuh YouTube itu Ridwan Sesi. Nah, mau bagus ada hidayat ya. Kecil badan besar otaknya. Ya, ada Ustaz Somad wakil ulama NU. Kecil badan Somad. Saya ketemu di Jakarta baru-baru. Kecil badan besar otaknya. Dasar latih ada ceramahnya dasar latih. Laki-laki jangan lawan perempuan katanya dasar. Perempuan itu makhluk halus. Tidak bisa dilawan, jadi jangan melawan istrimu nak. Kasih tahu.
Bukan kita takut laki-laki, tidak mau ribut. Jadi insya Allah Ihsan saya ingatkan jangan pernah lawan istrimu, apalagi pukul ya. Tidak boleh. Laki-laki itu tugasnya kasih makan istrimu, belikan pakaian, kalau ada kamu bikinkan rumah. Perhatian, kasih sayang, selesai tugasmu ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingatkan seluruh yang hadir, terkhusus Ihsan Mujahid ini saya ingatkan. Nah, dalam rumah tanggamu itu harus ini saling memaafkan ya, insya. Nah, supaya jelas ceramah, saling apa Ustaz? Terapkan 5 C dalam rumah tangga. Ya, saling mencinta karena Allah, saling menerima kelebihan kekurangan, saling menghormati, saling menghargai, dan yang paling penting adalah saling memaafkan. Saya tanya ibu-ibu ini, suka dimaafkan suaminya kalau salah? Pokoknya pegang tangannya suami malam Jumat, ibu lihat wajahnya, tanya suami apa mau kalau minta maaf suami maafkan tapi kasih catatan. Saya maafkan Bapak dengan catatan titik 2. Apa catatannya? Jangan lagi Pak ada dusta di antara kita. Kenapa banyak ini sekarang rusak rumah tangga karena bohong. Apa? Sama-sama dulu, karena bohong. Suami bohongi istri bohongi suami, namanya seling. Biasa itu nomor HP nana robay. Jadi kalau ada laki-laki Bu, kalau menelpon sembunyi-sembunyi, Ibu, tidak pernah sembunyi-sembunyi sana ceraan. Kalau sembunyi-sembunyi ini saudaraku ini, saya juga tidak percaya. Pak Rahman, Ibu, tidak pernah disembunyi. Sini, saya perhatikan dulu. Ini kan biasa Rahman, baru Nur Hayati. Nur Hayati jadi Rahman. Kalau masuk ada bunyi telepon lari. Begini modelnya perlu curiga gitu. Saya pengalaman. Saya kenapa menjaga perasaan serba salah ke kita Ustaz. Kebiasa itu pergi ceramah ambil ke nomor tak. Ustaz di mana ketinggal? Nomor tak dulu, baru menelpon. Baru kita mau makan duduk di rumah, masuk teleponnya itu ibu-ibu kan. Ustaz sudah sampai di rumah. Oh perhatian banget. Nah, jadi Ibu, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu semua. Bu, dengar bebas sebelum saya akhiri ceramah ini. Mau pancing orang ya. Jangan lalu miliki sifatnya gunting. Tahu gunting? Gunting itu kelihatan lurus tapi dia memisahkan. Ya, jelas Ibu? Teknik pakaian sifatnya goncing. Dalam tabur rumah tangga ya. Kelihatan lurus tapi dia memisahkan. Tapi milikilah Ihsan sifatnya jarum. Jarum itu tajam tapi dia menyatukan. Jelas? Nah, poin ketiga. Resepnya keluarga bahagia ketiga Ihsan adalah mampu nafkah lahir dan batin. Nafkah istri tanah dengan rezeki yang halal. Jangan lalu dikasih masuk di rumah itu rezeki yang tidak halal ya. Kasih makan istri bahaya, kasih makan anak bahaya ya. Insya Allah dari kita, tidak usah takut setelah menikah. Yakinlah rezeki tidak tertukar, rezeki tidak dimakan orang, apatah lagi diculik orang. Ya, jadi insya Allah bisa saya ingatkan, ya nafkah istri lahir dan batin. Mampu nafkah lahir dan batin. Nafkah istri dan rezeki halal dan thayyibah dan bergaul istri dengan muasalah bil ma'ruf. Terakhir ini Pak Sanuriah, kita mau mapancing ya. Nah, Ihsan dan seluruh yang dengar ceramah saya malam ini, ya, yang keempat adalah dalam ilmu iman. Kalau laki-laki kuat imannya, istri kuat imannya, pasti rumah tangganya bahagia. Pada saat laki-laki bagus imannya keluar, itu di luar semua perempuan biar cantik pasti dia mengatakan mak lampir semua. Jadi saya kalau keluar biar mami cantik, yang paling cantik adalah istri. Kita tahu yang pilih tahu. Pilihan sendiri atau pilihan namanya? Bukan pilihan tadi Mas Adi. Jauh morwali deh. Pilihan sendiri tuh. Oh, alhamdulillah. Ya morwali tidak gampang ini ke morwali, butuh berapa jam ke sana. Perjalanannya ayahmu ini nak, perempuan keluarga jangan bikin kecewa mereka ya. Jadilah suami yang baik nak, insya Allah. Kalau ada masalah rumah tangga nak, miliki sifat sabar dan syukur, insya Allah pasti rumah tangga bahagia. Bapak Ibu jamaah kami hormati dalam ilmu tauhid nah ya. Insya Allah kalau buat pondasi imamu pasti Allah rahmati hidup. Yang kedua dalam ilmu sholat. Yang ketiga dalam ilmu hati.
dan keempat dalami ilmu akhlak. Setelah menikah tidak boleh sombong ya. Bapak Ibu jamaah kami hormati, dalam ilmu akhlak itu apa seperti tingkah laku. Dapat tahu kita nanti yang baik boleh enak tuh kalau apa itu? Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagianya itu, kalau bisa memimpin. Siapa imam? Kan jauh masjid. Siapa yang imam? Islam tahu di. Yang makmum mertua di. Allahu Akbar. Maka itu mertua mulai. Jadi sekali-sekali kau pimpin di rumah. Ada ceritanya begini. Mau dengar cerita sebelum saya hijab keramat? Ya, bisa. Ada itu jam 11 menikah bu. Selama ini tidak tak mengaji. Ya, pas mau menikah bulan depan, dibilang sama Pak Imam, Bapak menikah bulan depan, ajar dulu syahadat. Pintar syahadat, tapi tidak tak mengaji. Jam 11 dikasih menikah. Selesai menikah, nak bilang mertuanya, tinggal mau di rumah nak. Karena Isan tinggal moral ya. Saya mau dulu pulang, jauh sekali ke Makassar. Tinggal itu menantunya di rumahnya mertua. Jam 11, tidak lama masuk duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk duhur. Nabi bilang mertuanya, pimpin salat duhur. Nabi bilang kalau duhur tidak besar suara. Tidak besar suara kalau duhur ini. Masuk asar disuruh lagi. Kenapa mas? Masuk asar disuruh lagi. Dia bilang kalau asar sama gitu. Sekalinya maghrib isya. Ya disuruh ini. Terpaksa karena dia tidak tahu mengaji. Nah tatan ki mertuanya nampaknya dia. Ya kenapa? Double mi. Kan saya pimpin salat maghrib. Saya pimpin salat duhur, saya pimpin salat asar. Maghrib kita lagi pak. Tapi tak mertuanya. Mertuanya bilang kan orang nanti tunggu. Baku apa namanya? Gaya ki orang Makassar bilang. Menantunya suruh mertua suruh. Terpaksa mertuanya mengalah. Daripada kacau ribut, mertuanya bilang begini, tidak apa-apa saya di imam dengan catatan kalau salah sebentar sambung imami. Imam mana aneh. Allahu Akbar, imam. Mertuanya imam, yang makmum itu menantunya. Ya, alhamdulillah bagus. Rakaat pertama masih bagus. Sekalinya rakaat kedua, mertuanya baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, dia baca itu surah Al-Kautsar. Inna atainaka al-kautsar fasalli li rabbika. Inna. Pas inna batuk mertua menantunya. Pada saat batuk menantunya itu mertuanya nah lupa bacaan. Mutar-mutar di situ. Inna atainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna. Ini menantunya ingat pesannya mertua. Kalau salah tolong disam. Dia betul-betul nak lupa mertua. Pada saat mertuanya bilang inna, menantunya sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai salat maghrib, nak balik itu badan mertuanya. Nak kena rusul mau mati. Nah, insyaallah anak ini pasti karena saya yakin bisa mengaji karena bapaknya orang saleh, ibunya wanita saleh. Insyaallah jadilah imam yang baik nak untuk keluargamu. Insyaallah, mari Bapak Ibu kita berdoa. Karena nama pancing di malam, mari kita sama-sama berdoa ini malam. Karena kita ini insyaallah banyak berdoa. Insyaallah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihanilah kami semua ya Rabb. Sayangilah kami semua. Jadikanlah pertemuan malam ini pertemuan yang penuh berkah, penuh manfaat, penuh silaturahmi, penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, ridailah pernikahannya Bisa Mujahid dengan Nur. Ridailah pernikahannya ya Allah. Kau adalah keturunan yang soleh dan salehah, yang berguna bagi orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Allah yang Maha mendengar. Seluruh yang hadir malam ini menadahkan tangan memohon belas kasih-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Rabb. Ampuni kami semua ya Allah. Teguhkan iman kami, perbagus amal kami,
lapangkan rezeki kami, dekatkan hati kami kepada kebaikan, jauhkan dari segala bentuk keburukan. Allahumma inna as'aluka sawabatan fil ard. Ya Rabb, berilah kami hati yang tenang dalam menghadapi urusan hidup ini ya Allah. Wa as'aluka ajatan birrus, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Wa as'aluka syukran nikmataka, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri segala nikmatmu ya Allah. Wa as'aluka lisanan sadika, jadikanlah lisan saya senantiasa berkata benar. Wa qalban salitan, tenteramkan jiwa kami ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepada kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa-doa yang engkau tidak ijabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menjalankan